Siva sangat sulit mempercayai bahwa penyelamatnya, sosok luar biasa yang muncul seperti dewa yang turun dari langit, yang serba bisa dan penuh keajaiban, bisa berasal dari keluarga besar seperti itu. Memikirkan hal ini, dia kembali tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan frustrasi, "Ibu, penyelamatku bukan pewaris keluarga besar, tetapi dia dipanggil sebagai tuan muda. Sebenarnya, dia berasal dari latar belakang seperti apa?" Hana tersenyum dan berkata dengan serius, "Penyelamat yang ingin kau cari ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan, sulit bagi ibu untuk membayangkannya. Jadi identitasnya pasti bukan sesuatu yang bisa kita tebak dengan mudah." Saat mengatakan ini, tiba-tiba sebuah wajah muncul di dalam pikirannya. Itu adalah wajah yang sangat familiar, namun juga terasa sedikit asing. Itu adalah pemuda yang dia temui di depan bekas kediaman Sandi yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Sandi. Pemuda itu sangat mirip dengan Sandi hingga Hana yakin 100% bahwa pemuda itu adalah putra Sandi. Memikirkan hal itu, Hana tidak bisa menahan diri untuk bertanya di dalam hati, apakah mungkin penyelamat yang dicari Siva sebenarnya adalah putra Sandi? Namun begitu pikiran itu muncul, Hana segera menolaknya sendiri. Pemuda yang aku lihat hari itu berpakaian sangat sederhana dan hanya mengendarai sepeda motor listrik yang usang. Dari penampilannya, hidupnya sepertinya cukup sulit. Sepertinya dia bukan sosok penyelamat yang selalu dikenang oleh Siva. Hana kembali tenggelam dalam pikirannya dan sebuah pertanyaan lain muncul di benaknya. Lalu, siapa orang yang menawar bekas kediaman Sandi di pelelangan dan melawanku? Melihat ekspresi ibunya yang kadang serius, kadang ragu-ragu, dan kadang bingung, Ziva tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ibu, ibu sedang memikirkan apa?" Hana tersadar dan buru-buru berkata, "Oh, tidak ada apa-apa. Ibu hanya berpikir, tapi belum menemukan petunjuk apapun." Setelah itu, dia berkata kepada Ziva, "Ziva, kau juga tidak perlu terlalu khawatir. Kalau penyelamat kita sudah mengatur tempat tinggal untuk kita dan menugaskan orang-orang untuk melindungi kita, itu berarti dia sudah menjalin kontak tidak langsung dengan kita. Situasi ini jauh lebih baik dibandingkan saat kau mencari-cari tanpa petunjuk sama sekali. Jadi bersabarlah dan tunggu. Ibu yakin, cepat atau lambat, dia pasti akan muncul." Ziva mengangguk. Saat hendak berbicara, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. "Ibu, menurut ibu, mungkinkah hotel ini adalah milik penyelamat kita?" Pertanyaan mendadak yang diajukan Ziva membuat Hana langsung tercerahkan. Dia mengangguk setuju dan berkata, "Kalau penyelamat kita ingin menempatkan kita dengan baik, serta merahasiakan fakta bahwa kita masih hidup, maka dia pasti tidak akan sembarangan menempatkan kita di hotel yang tidak ada hubungannya dengannya. Selain itu, dia juga menempatkan begitu banyak penjaga di pintu. Kemungkinan besar, seperti yang kau katakan, hotel ini memang miliknya. Kalaupun bukan, dia pasti memiliki hubungan yang sangat erat dengan hotel ini." Ziva mengangguk, lalu dengan penuh semangat dia berlari ke meja tulis di ruang tamu suite dan membuka salah satu laci. Biasanya hotel menyediakan kertas di meja tulis untuk tamu, dan nama hotel pasti tercetak di atasnya. Ketika dia melihat tulisan di bagian atas kertas yang berbunyi Hotel JX Marion, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Ibu, hotel tempat kita menginap ini bernama Hotel JX Marion. Kalau aku tidak salah ingat, Hotel JX Marion ini sepertinya milik keluarga Rewa, bukan?" Hana langsung terkejut. Matanya melebar dan berkata dengan gemetar,
Hotel JX Marion? Jangan-jangan benar-benar dia. Sebenarnya Hana pernah berpikir bahwa penyelamat yang disebutkan putrinya mungkin adalah putra Sandi. Namun dia sempat menepis dugaan itu karena putra Sandi telah menghilang selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah kembali ke keluarga Rewa, dan seorang pewaris yang jatuh miskin di luar sana sepertinya tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar ini. Tetapi sekarang, setelah mengetahui bahwa hotel tempat mereka tinggal adalah Hotel JX Marion, dia langsung kembali meragukan pemikirannya sebelumnya. Di sisi lain, Ziva melihat ibunya yang begitu terkejut hingga menyebut seseorang sebagai dia. Dia pun langsung bertanya dengan refleks, "Ibu, apakah ibu mengetahui sesuatu? Siapa dia yang ibu maksud?" Hana tersadar dan dengan ekspresi rumit dia berkata, "Sebenarnya, keluarga Rewa memiliki seorang putra yang telah menghilang selama bertahun-tahun." Ziva langsung memahami dan berkata tanpa berpikir panjang, "Ibu, yang ibu maksud pasti putra Paman Sandi, bukan?" Hana mengangguk dan dengan jujur berkata, "Benar, itu dia." Sebagai sesama wanita, Ziva sangat memahami perasaan ibunya. Dia tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, ibunya selalu mencintai Sandi Rewa dengan sangat dalam. Bahkan setelah hampir 20 tahun berlalu sejak kematian Sandi, ibunya tetap tidak bisa melupakannya. Karena itulah, setelah mengetahui perselingkuhan ayahnya, ibunya datang ke sini dan ingin membeli rumah lama milik Sandi. Namun, justru karena hal itulah, mereka mengalami bencana yang hampir merenggut nyawa mereka. Hana juga tidak pernah menyembunyikan perasaannya dari putrinya. Jadi, ketika Ziva menyebutkan hal itu, dia sama sekali tidak terkejut. Ziva kemudian bertanya, "Ibu, bukankah putra Paman Sandi menghilang setelah kematiannya?" "Seingatku, keluarga Rewa juga tidak pernah menemukan keberadaannya. Kenapa ibu merasa bahwa dia adalah penyelamat kita?" Hana mengangguk dan berkata dengan serius, "Hari itu, di rumah lama Sandi, ibu melihat seorang pemuda yang wajahnya hampir identik dengan Sandi saat masih muda. Usianya kira-kira 26 atau 27 tahun, hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Kira-kira seumuran dengan kakakmu. Usia itu juga sangat sesuai dengan usia putra Sandi." Ziva tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mungkinkah itu hanya kebetulan? Bagaimanapun, masih banyak orang di dunia ini yang memiliki kemiripan wajah." Kata-kata Ziva membuat Hana terdiam sejenak. Kemudian dia berkata dengan serius, "Tidak mungkin ini kebetulan. Kalau sesuatu itu benar-benar kebetulan, itu hanya akan terjadi dalam satu dimensi saja. Seperti saat kau kebetulan bertemu dengan seseorang yang mirip dengan ibu. Itu normal. Begitu juga kalau ibu yang kebetulan bertemu dengan seseorang yang mirip dengan Sandi. Itu juga normal." Namun suara Hana tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. "Tetapi ini bukan sekedar kebetulan. Pertama-tama, ibu kebetulan bertemu dengan pemuda itu di Makassar. Sedangkan Sandi dulu dibunuh di Makassar dan anaknya juga hilang di Makassar. Ini adalah kebetulan kedua. Dan terlebih lagi, ibu tidak hanya bertemu dengannya di Makassar, tetapi ibu bertemu dengannya tepat di depan rumah Sandi. Kalau dia tidak ada hubungan dengan Sandi, kenapa dia ada di sana?" Ziva terdiam sejenak dan kemudian mengangguk. "Bu, kurasa analisis ibu sangat masuk akal. Pemuda yang ibu temui di depan rumah Paman Sandi kemungkinan besar adalah anak Paman Sandi." Namun Ziva kemudian mengubah topiknya. "Tapi Bu, kalau anak Paman Sandi hilang di Makassar bertahun-tahun yang lalu dan dia terus berada di sana, maka bisa jadi dia memang anak Paman Sandi. Tapi
anak paman Sandi belum tentu adalah orang yang telah menyelamatkan kita. Apakah ibu memiliki bukti yang jelas tentang ini? Hana menggelengkan kepalanya. Ibu juga tidak punya bukti langsung, karena ibu belum pernah bertemu dengan orang yang kau sebut sebagai penyelamatmu itu. Tapi, kalau dia yang menyelamatkan kita dan menempatkan kita di hotel keluarga Rewa, ibu yakin dia pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Rewa. Siva merenung sejenak, mulutnya terus bergumam. Kalau benar seperti yang ibu katakan, bahwa anak paman Sandi adalah penyelamat kita, kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Setelah bertahun-tahun hidup sendirian di Makassar tanpa dukungan apapun. Ini tidak masuk akal. Seorang ahli seperti itu, bahkan keluarga besar dari dunia bela diri pun, mungkin tidak bisa membentuknya. Lihatlah keluarga Tanujaya yang sangat hebat, yang sepenuh hati membesarkan Riani. Tetapi kemampuan Riani masih jauh lebih rendah dibandingkan penyelamat kita. Kukira, kalau Riani bertarung 1 lawan 1 dengan ninja yang menculikku di Jepang, mungkin dia masih bisa menang. Tapi 1 lawan 2, dia pasti akan kalah. Hana tersenyum sedikit. Ibu juga tidak bisa mengatakan hal yang pasti, tapi intuisi ibu mengatakan bahwa orang yang kau cari kemungkinan besar adalah dia. Siva mendesah. Tapi aku masih tidak mengerti. Kalau penyelamat kita benar-benar anak paman Sandi, seharusnya dia membenci keluarga Smith, bukan? Lagi pula, ayah yang dulu yang memimpin aliansi anti keluarga Rewa, dan keluarga Smith juga telah bertahun-tahun bermusuhan dengan keluarga Rewa. Kenapa dia malah menyelamatkan kita? Terutama aku dan kakak. Kami berdua bermarga Smith. Bagi dia, kami ini adalah anak-anak musuh. Hana menggelengkan kepalanya. Masih banyak yang tidak kita mengerti, tapi ibu yakin suatu hari nanti kita akan tahu jawabannya. Lagi pula, setelah penyelamat kita menyelamatkan kita, dia tidak mengabaikan kita begitu saja. Dia menempatkan kita di sini, yang berarti dia sudah menghubungkan dirinya dengan kita. Ibu rasa dalam waktu dekat, dia pasti akan menunjukkan siapa dirinya. Siva tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Penyelamat kita telah menyelamatkan kita bertiga berkali-kali. Kalau memang bisa bertemu dengannya, aku akan mengabdi padanya seumur hidup untuk membalas kebaikannya. Saat itu ekspresinya tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan harapannya sebagai seorang gadis yang tertarik pada seseorang. Ini bisa dimengerti. Setiap wanita yang telah melalui 2 kali situasi hidup atau mati dan diselamatkan 2 kali oleh orang yang sama, pasti akan merasa ada ikatan emosional. Apalagi setelah Siva kembali dari Jepang. Dia tidak pernah bisa melupakan Andi. Kali ini tidak hanya bertemu dengan Andi, tapi dia juga kembali diselamatkan. Bahkan ibunya juga diselamatkan. Semua ini telah sepenuhnya mencuri hati gadis muda seperti Siva. Hana memandang putrinya dengan perasaan campur aduk. Pikirannya kembali teringat pada pemuda yang dia temui di depan rumah Sandi. Begitu memikirkan pemuda itu, tanpa sadar dia pun teringat pada cinta seumur hidupnya, Sandi Rewa. Tiba-tiba matanya terasa basah, dan dengan hati yang penuh perasaan dia bergumam di dalam hati. Siva, anakku, sepertinya sudah jatuh hati pada penyelamat itu. Kalau pemuda yang dicari Siva benar-benar anak Sandi, maka takdir benar-benar sudah mempermainkan kami. Ketika Andi menempatkan Hana dan Siva di Hotel JX Marion, dia tidak menyangka kalau hotel tersebut akan sedikit banyak membocorkan identitasnya. Setelah mengunggah video tadi malam, dia tidak lagi terlalu memperhatikan masalah itu, karena dia tahu
Video tersebut pasti akan menyeret Chandra Smith dan seluruh keluarga Smith ke dalam pusaran kritik dari masyarakat. Terlebih lagi, dia telah mengunggah video tersebut ke platform video pendek yang telah diakuisisi oleh keluarga Rewa, sehingga dia tidak perlu khawatir keluarga Smith akan berhasil menghapusnya melalui koneksi. Bagi keluarga Rewa, berapapun jumlah uang yang diberikan, mereka tidak mungkin membantu keluarga Smith. Alif Rewa pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas untuk mempermalukan dan menghancurkan keluarga Smith. Keesokan paginya saat Andi Rewa bangun, Najwa masih tertidur lelap. Andi Rewa dengan hati-hati turun dari tempat tidur, mencuci muka dan turun ke lantai 1. Saat itu ibu mertuanya, Carla, sudah bersandar pada tongkatnya sambil memasak. Meskipun kakinya masih patah, Carla tetap sangat aktif dalam beberapa waktu terakhir. Selama itu adalah pekerjaan rumah tangga yang masih dalam batas kemampuannya, dia tidak pernah menghindarinya. Saat ini Carla sedang asik menonton sesuatu di ponselnya, sembari menjaga nasi goreng telur di penggorengan. Di bawah ketiak kanannya terselip tongkat aluminium sebagai penopang. Mendengar Andi turun, dia segera tersadar dan dengan gembira berkata, "Wah, menantuku yang baik, cepat sini, lihat ini, ada kejadian besar di Makassar." Mendengar nada ucapannya, Andi Rewa langsung bisa menebak apa yang sedang dibicarakan Carla. Namun dia tetap pura-pura penasaran dan bertanya, "Ibu, ada kejadian besar apa?" Carla dengan ekspresi serius menjawab, "Kau tahu tidak? Ada keluarga yang sangat berpengaruh di Jakarta, yaitu keluarga Smith." Andi Rewa mengangguk. "Oh ya? Aku pernah dengar." Carla segera melanjutkan, "Kepala keluarga dari keluarga Smith itu benar-benar manusia busuk. Dia sampai menyewa orang untuk membunuh menantunya sendiri. Menurutmu, bukankah orang seperti itu lebih buruk daripada sampah?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Mendengar ibu bicara begitu, sepertinya si tua bangka dari keluarga Smith itu memang benar-benar sampah masyarakat." Carla menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Bukan hanya itu. Orang seperti itu harusnya dibunuh ramai-ramai. Kalau ini terjadi di zaman dulu, dia pasti sudah dihukum mati dengan cara yang paling kejam." Melihat Carla begitu marah, hingga hampir menggigit giginya sendiri, Andi Rewa tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Ibu, kenapa emosi ibu begitu besar?" Carla dengan geram menjawab, "Begitu aku melihat berita ini, aku langsung teringat pada neneknya Najwa yang brengsek itu. Nenek tua itu sama jahatnya dengan si tua bangka keluarga Smith. Apa kau tahu sekejam apa dia waktu aku berada di pusat tahanan? Kakinya sudah lemah, tapi saat memukulku dia tetap mengerahkan seluruh tenaganya, seolah ingin membunuhku di dalam sana. Kedua orang tua itu sama-sama memperlakukan menantu mereka dengan kejam. Mereka benar-benar pasangan iblis yang pantas dikutuk." Andi Rewa tidak menyangka bahwa setelah Carla melihat tindakan Chandra Smith, mertuanya itu justru teringat pada Nyonya Tama. Seketika dia pun kehilangan kata-kata. Saat ini Carla menghela napas dan berkata, "Sungguh kasihan wanita bernama Hana ini. Aku yakin dia pasti seorang wanita baik seperti aku, berhati lembut, cerdas dan menawan. Hanya saja dunia ini memang tidak adil. Wanita baik seperti kami justru selalu mendapatkan mertua yang buruk." Mendengar perkataan ini, Andi Rewa langsung merasa canggung. Bagaimanapun, Hana adalah keturunan keluarga terhormat di Jakarta, seorang sosialita kelas atas dalam lingkaran para wanita kaya. Dari segala aspek, dia berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Carla. Namun, Carla masih berani menyamakan dirinya dengan Hana. Ini menunjukkan betapa tebalnya wajah mertuanya itu. Namun,
Andi Rewa tidak mau berdebat lebih jauh dengannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Ibu, silakan lanjutkan pekerjaan ibu. Aku akan keluar sebentar untuk menghirup udara segar." Meskipun Carla masih terbakar emosi, begitu mendengar ucapan itu dia segera tersenyum dan berkata dengan ramah, "Menantuku yang baik, pakailah pakaian tebal. Hari ini agak dingin sekali di luar sana." Setelah keluar dari rumah, Andi Rewa segera menelpon Ibnu Komar. Begitu panggilan tersambung, suara Ibnu Komar langsung terdengar. "Halo, Puang." Andi Rewa langsung bertanya, "Ibnu Komar, bagaimana situasi di sana?" Ibnu Komar segera menjawab, "Puang, di hotel ini lantai eksekutif masih dijaga ketat. Hanya orang-orang kepercayaanku yang diperbolehkan masuk. Bahkan staf hotel biasa dan petugas keamanan pun tidak diizinkan mendekat. Sedangkan untuk Nyonya Hana dan Nona Ziva, anak buahku baru saja memberi laporan. Nona Ziva ingin bertemu denganmu dan mencari tahu identitasmu. Tetapi anak buahku tidak membocorkan apapun dan meminta mereka tetap di kamar. Barusan, kami juga sudah mengirimkan sarapan untuk mereka. Selain itu, aku mendapat informasi bahwa si tua bangka Chandra Smith telah melarikan diri dari Jakarta tadi malam. Pesawatnya lepas landas dari bandara menuju ke Manado. Namun, dia tidak mengambil rute langsung ke Manado, melainkan berputar-putar dulu ke kota-kota lain." Andi Rewa bertanya dengan penasaran, kenapa dia repot-repot memutar hanya untuk pergi ke Manado? Apakah dia takut orang-orang mengetahui tujuan sebenarnya?